Universitas 19 November Kolaka sebagai salah satu pusat pengembangan kebudayaan bangsa yang menyelenggarakan misi pendidikan tinggi, mengembangkan dan menyebarluaskan serta mengabdikan ilmu pengetahuan agar tercapai peningkatan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maju dan sejahtera yang berkeadilan. Universitas 19 November Kolaka atau USN Kolaka sebagai salah satu perguruan tinggi negeri baru atau PTNB di Indonesia yang bertransformasi dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP 19 November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Saya Dr. Azari, Sistem Rekrisi, Rektor Universitas 19 November Kolaka. Bahwa Universitas 19 November Kolaka merupakan satu perguruan tinggi negeri baru yang berdiri sejak tahun 1982. Kemudian pada tahun 2005, STKIP 19 November Kolaka berubah status menjadi Universitas 19 November Kolaka dengan 11 program studi. Kemudian pada tahun 2014, Universitas 19 November Kolaka kembali lagi mengalami perubahan status sebagai perguruan tinggi negeri baru di negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi kami, visi Universitas 19 November Kolaka adalah berupaya untuk menjadi perguruan tinggi negeri yang masuk dalam jajaran perguruan tinggi terbaik di kawasan ASEAN pada tahun 2039. Visi ini kita pasang begitu tinggi sepertinya, tetapi kami yakin bahwa visi itu akan dapat kami capai karena USN selalu bergerak sebagai kampus perjuangan, sebagai kampus orang-orang muda yang memiliki dedikasi, memiliki visi, dan juga memiliki cita-cita yang selalu membara untuk membawa USN sebagai kampus yang memiliki daya saing yang tinggi, profesionalitas, dan semangat tinggi untuk mewujudkan kampus terbaik khusus untuk kawasan timur Indonesia, dan pada saatnya nanti akan masuk dalam jajaran kampus-kampus terbaik di kawasan ASEAN. Saya kira semoga visi ini tercapai, dan saya sebagai pimpinan yang membawa kampus ini sejak awal menjadi universitas hingga saat ini berkeyakinan bahwa USN akan selalu bisa.
Mewujudkan impian, segala hal dan jalan harus ditempuh. Satu di antaranya adalah dengan mengenyam ilmu pendidikan. Memiliki ilmu pendidikan, kita dapat menggenggam dunia dan mengejar mimpi besar yang kita punya, sehingga menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sebuah perjalanan inspiratif dari seorang Azhari. Sesuatu yang mampu menginspirasi berarti mampu memberikan suatu pandangan baru bagi orang lain, mampu menggerakkan orang lain, dan mampu membuat orang lain untuk berbuat sesuatu. Iya, dia adalah Dr. Azhari, sosok inspirator pendidikan yang mempunyai semangat menginspiratif dan peduli, khususnya di bidang pendidikan. Saya hanya anak seorang petani. Kata inilah yang kerap kali terucap dari seorang Azhari ketika pertanyaan terlontar mengawali perjalanan hidupnya. Ketekunan menyelami pengetahuan dan dunia pendidikan tak lepas dari peran orang tua yang menanamkan kedisiplinan sejak usia dini. Definisi anak petani di pelosok yang tak bisa sekolah tinggi telah dibuktikannya dengan menasbihkan dirinya menjadi rektor termuda di usia 27 tahun. Saya merasa begitu banyak anak-anak yang ada di kampung-kampung seperti saya sendiri gitu ya. Saya dulu SMA-nya di SMA Negeri 1 Mawasangka. Itu satu kecamatan, kota kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Buton waktu itu. Sulawesi Tenggara baru 4 kabupaten, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe, Kota Kendari, Kolaka, dan Kabupaten Muna. Saya mewakili Kabupaten Buton satu-satunya saat itu dan terpilih untuk menjadi salah satu siswa atau praja di STPDN. By using now, you have to use one by one. Azhari pun tak jumawa. Namun inilah titik awal yang membangkitkan semangatnya untuk membantu serta menggelorakan bahwa menempuh pendidikan tak melulu harus mampu dalam finansial. Jebolan terbaik STPDN ini membuktikannya dengan memberikan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu dan memfasilitasi sekaligus memotivasi mereka untuk melanjutkan pendidikan. Pertama, saya berkeyakinan ya bahwa pendidikan itu adalah jalan, salah satu jalan yang besar yang sudah terbukti saat ini dari dulu sampai sekarang, bahwa itu untuk mengubah masa depan dan cara berpikir orang. Nah, karena itu saya merasa bahwa pendidikan itu harus didorong oleh semua pihak, termasuk saya gitu ya. Saya yang beralumni berlatar belakang Sekolah Pendidikan Pamung Praja STPDN, saya merasa sampai seperti hari ini itu salah satunya karena diberikan sekolah pendidikan yang gratis oleh pemerintah. Di sela-sela kesibukan yang begitu padat sebagai rektor, Azhari tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Bangun lebih awal kemudian sholat subuh, dia memulai aktivitas dengan merawat dan memperhatikan tanaman serta peliharaan yang mengingatkannya akan kehidupan orang tuanya sebagai petani. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik ini. Iya.
Pak, ini lagi kasih makan ayam apa ini, Pak? Ini ayam kalkun. Oh, ayam kalkun. Jadi saya di rumah ini Iya. memelihara banyak ayam kalkun, Oh, bebek begitu. angsa, Ya. bebek apa itu Manila, kemudian bebek petelur, ayam juga. Alhamdulillah ayam kalkun saya itu sudah berapa kali menetas, tapi Iya. kita biarkan sama induknya mati terus anaknya. Oh, begitu. Jadi saya coba pada saat menetas ini minggu Iya. lalu, saya suruh tukang saya untuk bikinkan saya kandang-kandang begini. Saya coba buatkan perlakuan khusus gitu, mudah-mudahan dia bisa bertahan hidup. Iya. Ini keseharian saya pada saat pagi, setelah melaksanakan sholat subuh, Ya. setelah sarapan pagi bersama keluarga, saya keluar beri makan ini, kemudian beri makan anak ayam saya, bebek saya yang lain. Habis itu melihat tukang saya yang sedang kerja membangun perumahan. Si kutu buku yang hobi berkebun ini Jadi ini, juga kalau bercita-cita saya, menjadi apa ya, petani yang jati-jati sukses. yang ada di halaman rumah Karena saya menurutnya, bertani dan berkebun adalah cara terbaik dalam berinvestasi. Salah satunya yaitu menanam pohon jati. Setiap lahir anak saya 10.000 pohon jati saya tanam di kebun. Oh, setiap anak berapa pohon Saya jati? tanamkan 10.000 pohon. 10.000 pohon. Nanti kemudian pada saat jati itu yang bisa hidup kemudian bertahan dari 10.000 itu, Iya. umpama hanya 3.000 atau 1.000, pada saat mereka dewasa itu sudah lebih cukup menurut saya untuk menjadi pegangan mereka apabila mereka telah berumur 17 sampai 20 tahun yang ke depan. Wow. Karena jati-jati yang begini Ya. itu menunggu 10 tahun lagi ini sudah bisa dipanen semua bagi mereka. Tak hanya pohon jati, saya pun diajak untuk bertandang ke kebun cengkeh yang letaknya tidak begitu jauh dari kediamannya. Pak, ini bisa dibilang ini kan perkebunan, tanah, dan juga beberapa usaha-usaha lainnya yang sudah Bapak miliki. Kira-kira sebenarnya ini menjadi cita-cita dari kecil Bapak nggak sih yang memang, aduh aku pengennya orang-orang bisa bekerja dan Bapak bisa membuka lapangan kerja itu sendiri? Yang pertama itu memang saya keluarga petani ya, anak petani saya. Habis itu jadi yang namanya tanah itu saya suka, berkebun itu saya suka. Yang kedua, sebagai pegawai negeri kemudian kita harus betul-betul pintar untuk memikirkan ke pengeluaran kita. Jadi saat saya bertugas di Kolaka kemudian menikah, saya jadi staf khusus bupati. Saya jadi ketua STIKIP, kemudian menjadi rektor. Iya. Saya diberi tugas waktu itu untuk menangani perusahaan PT Kakao di Kolaka. Itu penghasilan saya semua saya alihkan, kalau ada yang menjual kebun saya beli. Wow. Saya tidak pernah mau memikirkan konsumtif. Betul. Untuk beli-beli mobil-mobil baru apa segala Iya. macam, berpakaian yang ini saya nggak Yang terlalu bagus-bagus pentingkan. begitu ya Pak? Saya nggak terlalu pentingkan. Iya. Saya pentingkan ini beli tanah, beli kebun, kemudian itu saya persiapkan. Karena saya pikir saya harus mempersiapkan masa depan saya dan anak-anak saya. Ya. Oleh itu, setelah kita bisa beli tanah-tanah ini, kita harus berdayakan masyarakat yang punya cengkeh di sini banyak, yang punya kebun banyak, tapi Ya. cara perawatan, cara pemupukan itu mereka agak kurang. Jadi di sini setelah saya telaten betul-betul ini Mas ini tinggal di sini, dia setiap 3 bulan sekali sudah memanggil pekerja yang datang untuk membantu membersihkan. Ya. Musim panen begini nanti, ini musim panen puncaknya bulan depan ini. Oke. Itu 3 bulan akan datang tukang panen sampai 10-20 orang lagi mereka tinggal di sini untuk 3 bulan. Ya. Sampai produksi itu selesai. Nah ini kita bisa kasih contoh kepada masyarakat, kalau you punya cengkeh itu 100 pohon saja, Iya. satu pohon bisa menghasilkan 15 kilo, satu pohon itu kering, Iya. maka kalau 100.000 per kilo cengkeh itu, paling turun sekarang itu umpama 80.000, you bisa dapat 1 ton, berarti kamu dapat 8 juta, sampai 10 juta lebih gitu. Itu paling sedikit hasil dia dalam 1 tahun. Iya. Kalau dia bisa dapat lebih dari 1 ton, dia bisa dapat uang sampai 80 jutaan gitu, atau dalam 1 tahun, berarti dia punya penghasilan setahun itu kan sampai 7 juta per bulan. Iya, Itu dia iya. cukup merawat cengkeh 1,5 hektar. Itu sebenarnya alam kita itu begitu mudah, begitu luas memberikan kita rezeki, cuma kita saja kemampuannya bagaimana caranya membuat mereka memberi contoh gini loh. Pak Sehari saja berkebun, masa kamu tidak gitu. Oke.